Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Oke, Mas Haika. Mari teman-teman dan guru, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa tidak dibatasi. Oke, baik, terima kasih ya Mas Haika. Sekarang saya ingin sekali kalian melihat kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Tidak ya, alhamdulillah, berarti kelas ini bersih. Oke, Ibu mau menanyakan apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Oke, alhamdulillah, nihil, berarti kalian anak-anak hebat yang sebelumnya bisa mengekspor ke luar negeri. Pernah membayangkan? Pernah? Dan apakah kalian itu mempunyai bayangan kalian ingin sekali mengekspor sesuatu ke luar negeri? Ingin mengekspor apa? Sepatu bola, tas buatan sendiri. Oke, good. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Kita nyanyi-nyanyi bareng tentang ekspor dan impor. Iramanya lihat ke bunku ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Ayo kawan, kita biasakan menggunakan produk dalam negeri karena termasuk pengamalan sila ketiga. Oke, good. Alhamdulillah kalian bagus-bagus, pintar-pintar ya ternyata nyanyi-nyanyinya. Oke, maka hari ini kita akan membahas tentang apa? Coba ada yang bisa Oke, Mas Haika. Hari ini kita akan belajar apa? Menjelaskan tentang konsep Impor, ekspor, dan bea masuk atau pajaknya. Oke, siapa lagi? Oke, Mbak Rota. Hari ini kita belajar apa? identifikasi Dampak. positif dan negatif dari sebuah kebijakan perdagangan. Oke, yang ketiga nanti kita akan menganalisis suatu masalah ekonomi dari berbagai sudut pandang produsen, konsumen, dan distributor. Tahu ya? Tahu ya? Oke. Oke, kita asesmen awal dulu. Ini aja. Siapa yang tahu tentang apa itu perdagangan internasional? Kemarin kita menjual barang kemana? Ke luar negeri. Terus bisa nggak kita membeli barang dari luar negeri? Itu namanya apa? Itu namanya apa? Impor. Berarti perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Pinter banget. Terus produk Indonesia yang kalian ketahui yang sudah berada di luar negeri itu apa aja? iPhone ya, itu yang kesini. Terus kalau produknya Indonesia yang luar negeri apa? Jarik, batik, apa lagi? Beras kita sampai Jepang. Apa? Indomie betul, nanti kita akan bahas. Oke, lanjut. Oke, kita lihat videonya. Tahukah kamu, Indonesia adalah bangsa keempat dunia. Padahal Indonesia bukan produsen gandum. Jadi, kenapa Indonesia bisa ekspor produk gandum? Sudah melihat? Sudah? Tadi melihat apa kira-kira? Indominya diolah. Kita ngimpor enggak? Iya, ngimpor apa? Iya, ngimpor apa tadi? Gandum. Kita kan nggak bisa produksi gandum karena kita nggak bisa menghasilkan atau kita tidak bisa menanam namanya
Terus kita membeli gandum dari luar negeri, terus kita olah, terus jadi Indomie. Terus kira-kira Indominya dikasih mana? Dijual lagi kemana? Ke luar negeri. Itu namanya ekspor dan impor. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan barang-barang dari luar negeri? Membelinya dari apa? Kemarin yang pas pasar itu dari mana? Justip. Oke, jasa penitipan. Kalau ada teman yang luar negeri apa, Mas? Online lewat apa? Shopee. Betul, ada Shopee, TikTok Shop. Bisa nggak kita membeli dari luar negeri? Bisa. Berarti ada kaitannya ya dengan apa yang kita pelajari yang kemarin. Kita pernah membeli sepatu dari luar negeri, apa? Oh, Adidas dari luar negeri ya? Oh, gitu. Nike dari luar negeri. Kenapa kok suka Nike? Oke, ini boleh dicatat sedikit saja. Jadi perdagangan internasional itu adalah aktivitas jual beli dan barang ataupun jasa antar negara. Jadi boleh 2 negara, 3 negara, 4 negara, 5 negara, 10 negara, itu boleh. Yuk, silakan boleh dicatat dulu. Ini materinya sedikit tentang nanti biar kalian bisa menjawab lembar kerja murid seperti itu. Jadi perdagangan itu intinya adalah menjualkan barang atau jasa minimal berapa negara? 2. Boleh ditulis dulu. Perdagangan adalah aktivitas jual beli antar negara untuk memanfaatkan sumber daya ya tadi ya, kayak ada beras yang diekspor ke Jepang, terus apa lagi? Sepatu bola, pintar banget. Oke. Perdagangan internasional itu dilakukan oleh pemerintah pelakunya, terus perusahaan, individu juga bisa, melibatkan lembaga keuangan dan organisasi. Ini semuanya sudah kita pelajari belum kemarin? Sudah. Lembaga keuangan kan kemarin ada bank-bank ya kan? Terus di sini ada organisasi, ada WTO, IMF, dan ini ada kerjasama, misalnya kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Contohnya menghasilkan padi. Betul. Lanjut. Oke, ekspor yang ini sudah paham? Ekspor itu berarti melakukan kegiatan ke luar. Tapi kalau semisalnya impor itu ke dalam negeri. Kalau eksportir berarti dia adalah orang yang melakukan ekspor. Kalau importir orang yang melakukan pembelian dari luar negeri. Oke, ini importir itu kegiatan membeli. Kalau pelakunya namanya importir. Contohnya ketika Indonesia membeli mesin canggih dari Jerman. Contohnya ini saya punya HP Samsung. Ini misalnya dari mana? Oh ya, cukup Cina. Betul, dari Cina. Misalnya kita beli HP itu dari Cina, ternyata yang dirakit oleh Indonesia. Sudah? 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 Oke, lanjut ya. Tadi contohnya ekspor apa kalau di sini? Jogja ya. Batik diekspor ke Jepang. Batiknya. Berarti kita harus cinta ya harus sama batik. Kebijakan perdagangan ini contoh aja, itu ada protek. Protek itu berarti apa? Membatasi, pintar Mas Chandra. Protek itu membatasi, jadi kebijakan yang membatasi impor barang dan jasa tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Hari contoh instrumennya apa? Ada tarif. Tarif itu apa, Mbak Rota? Tarif adalah harga yang dikenakan pada barang impor. Oke, berarti tarif itu harganya nanti dari misalnya baju dari luar negeri itu lebih mahal atau lebih murah?
Mahal. Kalian sudah tahu ya, di mall-mall itu kan banyak yang mahal-mahal itu, walaupun itu dari mana? Luar negeri kan. Nah, terus kuota impor itu apa? Kuota impor, Mbak Mawar. Kuota impor itu apa? Batasan kuantitas fisik. Jadi jumlahnya dibatasi. Dari impor itu nggak selalu terus 1000 pieces, itu nggak harus. Jadi harus dibatasi. Kemudian apalagi Mas Vino, ada subsidi. Apa subsidi? Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen. Untuk apa? Membantu biar produk kita itu bisa bersaing dengan pasar global. Terus yang terakhir apa, Mas Rizky? Hambatan non tarif. Oke, berarti ada peraturan yang membuat impor itu sulit gitu loh ya, untuk barang itu sulit untuk diimpor ke tempat kita, biar nggak semuanya tuh barang-barangnya tuh impor gitu. Ibu sambil mempersiapkan berkesimpulan ya, sambil kalian menulis. Sudah selesai? Oke, sudah selesai? Belum? Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi, kemudian nanti di akhir ada kuis, semuanya bawa HP ya. Bawa, terus nanti kita akan ada refleksi, nanti kalian menuliskan seperti itu. Jadi harus memperhatikan apa yang kita pelajari hari ini. Sudah selesai? Terakhir ada hambatan non tarif, yaitu adalah tentang regulasi. Regulasi itu adalah peraturan. Jadi enggak terus impor itu bisa dilakukan setiap saat, atau ada peraturannya, kan harus masuk bea cukai juga. Oke, lanjut ya. Oke, tujuannya adalah melindungi industri dalam negeri yang baru berkembang, menciptakan lapangan kerja domestik. Domestik itu tempat kita itu domestik, terus menghemat devisa negara. Tahu nggak devisa negara itu apa? Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri berupa kekayaan dalam mata uang asing. Jadi bisa dolar, bisa emas, bisa surat berharga, bisa, dan lain-lain. Itu namanya devisa. Sudah paham? Devisa. Oke, lanjut. Nah, bukan. Nah, contohnya ini ekspor. Kita itu pernah loh mengekspor minyak kelapa sawit. Itu ada di Sumatera yang kita kirim ke Tiongkok. Terus impor, kita pernah mengimpor apa? Kita pernah mengimpor produk elektronik dari Tiongkok. Misalnya ini apa? TV, HP, laptop, iPhone. Oke, kipas angin. Tuh, oke. Sekarang time to kita diskusi. Hari ini kita akan diskusi apa? Oke, hari ini kita akan diskusi tentang sepatu. Tadi kan kalian bahas sepatu kan? Kita bahas sepatu aja. Oke. Nanti kalian akan saya bagikan lembar kerja ini. Nanti setiap kelompok mendapatkan satu tim. Yang ini nanti akan membahas pabrik sepatu ya. Pabrik sepatu. Terus ini nanti Mbak Rota tentang siswa yang gemar dengan sepatu impor ya. Terus yang dua ini tentang pemilik sepatu ya. Sudah paham? Oke, sekarang saya bagikan. Dibaca dulu berkelompok, bisa dikerjakan secara berkelompok. Bu, nanti kita mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di lembar yang saya bagikan. Seperti itu. Nah, nanti ini contohnya ini, penggemar sepatu. Nanti jawabnya di sini.
Oke, paham? Oke, saya bagikan dulu. Nih, nanti dikasihkan sini. Tentang apa? Ini nih, jawabnya gini. Misalnya, penggemar sepatu ini keuntungannya apa, kerugiannya apa. Jadi sendiri-sendiri. Kamu nanti menjawab apa? Misalnya Mbak Sukma menjawab keuntungan bagi kami apa. Terus Mbak Rota menjawab kerugian bagi kami apa. Ya, paham? Siapa tadi yang mau minjem? Saya. Ya, waktunya tinggal 17 menit. Didiskusikan dengan temennya tadi, kalian membahas tentang apa. Terus argumennya juga loh ya. Iya. Misalnya yang di sini keuntungan, terus yang situ kerugian. Kamu kan apa? Kamu ini kan keuntungan bagi kami. Oh ya, ini keuntungan bagi kami, bagi penjual sepatu meningkat enggak? Kalau di sini meningkat enggak? Meningkat enggak kira-kira? Meningkat kenapa? Karena betul. Sudah paham? Ini yang ini tentang apa? Sudah. Tadi sudah diberikan. Nanti ditambah juga argumennya apa. Jadi seperti contoh. Oke? Yang nulis semua biar cepat. Ini dibagi. Oke, dibagi. Ayo, kamu cepat nulisnya. Nih, tentang argumen pabrik sepatunya berarti apa? Kamu mendukung nggak kebijakan ini? Mendukung? Mendukung nggak kebijakan ini? Mendukung. Berarti harus menaikkan pajak impor, gitu ya? Oke, boleh. Apa langsung kan di sini sudah ada tadi ya, ayo ditulis. Berarti keuntungannya meningkat enggak? Meningkat. Oke, meningkatnya kenapa? Karena produknya jauh lebih murah dan dibandingkan impor. Karena tadi 1 juta dibanding 1.500.000. Betul. Sehingga konsumen itu banyak yang memilih sepatu yang lokal karena lebih murah, ya enggak? Iya. Yuk. Sudah? Mas Vino nulis apa? Nomor 3. Oke, nomor 3 tadi apa? Nama kelompoknya ditulis di sini, Mas Vino. Iya. Terus nanti ditempel di sini. Sudah? Oke, yuk. Kemarin Mbak Rota sudah belum? Argumennya oke, menolak ya. Ya, menolak. Oh, karena kamu nggak ingin pakai yang lokal ya. Pengennya yang impor. Kenapa pengennya impor? Oh, kualitasnya soalnya bagus misalnya ya kan dibandingkan yang lokal. Kalau kalian kan soalnya pas olahraga harus punya yang bagus gitu sepatunya. Ya. Oke. Sudah selesai? Oke, tinggal ditempel. Nanti kita presentasi. Satu kelompok presentasinya maksimal 4 menit. Ya, nanti sudah ada tanya jawabnya. Jadi nanti silakan kalian bertanya, menjawab. Nanti kalau bertanya dapat poinnya. Nanti silakan diperhatikan. Iya. Masyarakat harus mengikuti aturan pemerintah, harga lokal, ya betul. Jadi kalian mendukung apa? Berarti mendukung produk lokal. Ya. Suka produk lokal. Ya. Kalau Mas Syafino, produknya apa? Kamu lebih suka impor atau lokal? Lokal. Soalnya bagus juga kan? Ya. Nah, tetap iya lokal kan juga banyak yang bagus ya, nggak harus yang impor. Dah selesai?
Oke, sudah semuanya? Sudah. Jadi hari ini kita akan langsung presentasi dari hasil kerja diskusi kalian. Siapa yang oke, kita dari tim apa dulu ya? Oke, kita presentasi dari tim pabrik dulu. Tim pabrik, siapa yang mau maju? Oke, timnya Mas Haika, boleh langsung maju. Ditempel ya Mas Haika. Yuk, sudah? Siap-siap, nanti terus penggemar, terus nanti pabrik. Kok pabrik? Pemilik toko. Silakan semuanya maju. Penggemar impor. Nah, yuk. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pabrik sepatu lokal akan mempresentasikan hasil dari diskusi di pabrik sepatu lokal. Oke. Menambah lapangan kerja apabila mendapat dengan 50%. Juga menambah pendapatan negara. Pak kerugiannya terus perburukan mulai menurun peminatnya tidak. Kemudian argumen kenaikan pajak impor akan melindungi produk dalam negeri, meningkatkan penjualan kami, dan yang terpenting memungkinkan kami membuka ribuan lapangan kerja baru untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah langkah kita produk Indonesia yang sesungguhnya. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya? Tadi kelompoknya Mas Haika itu mempresentasikan kalau pabriknya itu jadi banyak yang beli ya, konsumennya banyak yang beli, terus peluangnya meningkat, terus bisa membuka lapangan pekerjaan. Siapa yang bertanya? Mbak Mawar mau bertanya? Dampak dari satu lokal pabrik, Apa tadi pertanyaannya? dampaknya apa? Oke, dampak dari positif. Ya. Oke, dampak positifnya apa, Mas? Aku bisa membuka lapangan kerja, dua mendapat keuntungan sebesar 50%. Ah. Bisa menambah pendapatan negara. Terus apa lagi? Tepuk tangan, kasih tepuk tangan, kita kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Wow, keren. Oke, silakan boleh duduk lagi. Boleh duduk lagi. Silakan. Oke, hari ini kita akan melakukan refleksi. Silakan langsung dituliskan bagaimana sih refleksi. Apa wawasan baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kalian nulis di sini, nanti ditempelkan di sini. Oke? Paham? Oke. Ini untuk kelompok yang ini. Sudah? Kalau sudah langsung ditempelkan di sini, yuk. Apa wawasan baru yang kalian dapatkan dari sini? Oh, jangan lupa. Oke. Nggak apa-apa. Kita menambah pengetahuan tentang perdagangan ekspor dan impor. Kita belajar tentang perdagangan ekspor impor, mendapatkan pengetahuan baru. Oke. Selanjutnya, apa kesimpulan hari ini? Siapa yang mau? Ayo salah satu.
Salah satu tentang perdagangan internasional. Tadi ada ekspor, ada impor. Terus ekspor itu apa? Terus kalau impor membeli barang dari luar negeri ke sini. Terus tadi ada tujuannya protektisme, apa itu? Oke. Protektisme adalah kebijakan yang membatasi impor barang dan jasa dari luar negeri. Oke, berarti melindungi produk lokal. Tadi ada tarif, ada subsidi, ada non subsidi. Oke. Selanjutnya coba kalian menutup mata, membayangkan produk yang kalian pasarkan itu tentang apa? Itu ya. Bentar. Sudah membayangkan ekspor itu bagaimana, produknya gimana, labanya yang kita dapatkan itu berapa? Sudah? Sekarang tes pemahaman, silakan kerjakan kuis di Wayground. Silakan, siapa yang mau membagikan? Oke, boleh dibagikan, masuk Mas. Oke, silakan dibagikan satu orang satu. Silakan langsung di saya bagikan di grup, nanti langsung dikerjakan. Oke, saya klik ya. Boleh, yuk saya klik, silakan dimulai. Sudah mulai? Yo, sudah dimulai, sudah mulai mengerjakan. Oke. Oke, sudah selesai. Ternyata yang punya poin tertinggi adalah Mas Naufal Diansyah. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan Mas Naufal Diansyah. Nilainya 77. Disusul Mas Juan. Jadi kalian kalau misalnya mau mengerjakan harus yang cermat. Silakan HP-nya diletakkan dulu. Hari ini kita sudah melakukan diskusi, sudah presentasi, sudah tentang kuis. Terus tantangan apa yang akan kita lakukan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya adalah kalian nanti setelah mempelajari perdagangan internasional, kalian akan mempelajari tentang peran konektivitas antar ruang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan interaksi sosial budaya. Seperti itu. Oke, sudah mempelajari itu, silakan boleh membaca di rumah, boleh dari buku, boleh dari internet. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Oke, yuk Mas Zaika, diletakkan dulu. Oke, terima kasih anak-anak kelas 8A yang hebat-hebat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.